Buruh di Sidoarjo berunjuk rasa memprotes Undang-Undang Cipta Kerja. 3 pendiri Sunda Empire divonis 2 tahun penjara. Polisi mempersilakan kuasa Sugik Nur Raharja alias Gus Nur mengajukan penangguhan penahanan dan pra-peradilan. Saat ini Gus Nur masih ditahan terkait dugaan ujaran kebencian untuk pemeriksaan intensif. Bareskrim Polri masih memeriksa tersangka pencemaran nama baik dan ujaran kebencian Sugi Nur Raharja alias Gus Nur. Gus Nur diduga menyebarkan ujaran kebencian terhadap Nahdlatul Ulama. Polisi mempersilahkan kuasa hukum Gus Nur untuk mengajukan pra-peradilan jika tak setuju dengan penangkapan polisi. Begini, kalau tidak setuju terkait dengan apa yang dilakukan oleh kepolisian di pasal 77 KUHP itu telah diatur di sana bahwasanya ada ruang pra-peradilan. Ya, kalau tidak setuju terkait dengan penangkapan silakan. Itu tersangkanya, keluarganya atau kuasanya bisa memperadilankan kepolisian. Selama ini kepolisian sudah melaksanakan tugas secara profesional. Gus Nur ditahan selama 20 hari untuk pemeriksaan intensif sejak 25 Oktober 2020. Sejumlah saksi ahli juga telah dimintai keterangan oleh polisi. Tim kuasa hukum Gus Nur juga berencana mengajukan penangguhan penahanan karena Gus Nur adalah tulang punggung keluarga dan pengasuh pondok pesantren yang memiliki tanggung jawab atas para santri. Tim Liputan iNews melaporkan. Gus Nur ditangkap polisi karena dugaan menyebarkan ujaran kebencian dan menimbulkan permusuhan. Ini bukan pertama kalinya Gus Nur terlibat masalah hukum karena pernyataan kontroversial. Sugi Nur Raharja alias Gus Nur ditangkap di kediamannya di Kabupaten Malang, Jawa Timur pada 24 Oktober lalu. Ia ditangkap oleh Bareskrim Polri atas laporan PWNU Cirebon atas dugaan penghinaan dan ujaran kebencian terhadap Nahdlatul Ulama. Gus Nur ditangkap karena diduga menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian dan permusuhan melalui kanal YouTube karena membuat pernyataan tentang Nahdlatul Ulama ketika diwawancarai pakar hukum tata negara Refli Harun. Ini bukan kali pertama Gus Nur terlibat masalah hukum karena telah 3 kali dilaporkan polisi. Bahkan pada Oktober 2019 lalu, Gus Nur pernah divonis 1,5 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur karena terbukti bersalah menebarkan informasi yang menghina generasi muda NU. Vonis yang dijatuhkan saat itu lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum 2 tahun penjara. Kasus itu bermula dari unggahan video di media sosial pada 20 Mei 2018. Dalam video, Gus Nur dianggap menghina generasi muda NU, lalu ia dilaporkan Forum Pembela Kader Muda NU ke polisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Penyidik gabungan memeriksa 8 tersangka kasus kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung. Dari 8 tersangka tersebut, 5 diantaranya tukang yang merenovasi gedung utama Kejaksaan Agung. Pemeriksaan 8 tersangka kasus kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung dimulai pagi tadi. Dari indikasi awal yang diungkapkan polisi, 5 tersangka yang merupakan para tukang membuang puntung rokok sembarangan dan saat merenovasi hingga menyebabkan kebakaran. Meski demikian, polisi enggan menyebutkan secara detail rokok jenis apa yang menyebabkan kebakaran karena sudah habis terbakar. Dengan jenis rokoknya, kemarin sudah disampaikan oleh penyidik, oleh Kadifhumas, termasuk oleh ahli, bahkan sudah dipraktekkan. Jadi semuanya sudah menjadi abu. Jadi tidak bisa disampaikan untuk jenis rokoknya apa. Tapi itu kan keterkaitan dari kesesuaian keterangan saksi dan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Disimpulkan kan demikian. Kemudian terkait dengan berapa lamanya itu sudah masuk ke materi. Silakan aja nanti di pengadilan akan diungkap semuanya.
Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman, menyerahkan bukti baru terkait kasus kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung pada Barreskrim Polri. Maki meminta Barreskrim menyelidiki dugaan seorang oknum yang sempat naik ke lantai 4 atau lantai 6 gedung utama sesaat setelah kebakaran untuk mengambil barang yang diduga dokumen. Maki juga meminta polisi segera melakukan rekonstruksi terbuka atas kasus terbakarnya gedung utama Kejaksaan Agung. Dan saya tambahkan juga tadi perlunya rekonstruksi ini karena ada satu orang yang di luar pengamanan dalam, artinya orang yang pihak yang berkepentingan dan dibutuhkan untuk itu naik ke lantai 4 atau 6 itu, yang itu pada saat peristiwa mulainya kebakaran. Dan orang tersebut kepentingannya bukan untuk memadam kebakaran tapi untuk mengambil sesuatu yang menurut versi orang itu kira-kira dari informasi yang masuk ke saya, karena kepentingan sesuatu itu ada sesuatu yang mau diambil. Sehingga dari sisi itu ada berikutnya, apakah dia mau sendiri atau ada yang nyuruh, kan itu. Jadi ini ada hal baru memang yang saya berikan kepada penyidik untuk mendalami informasi bahwa ada satu orang yang pada saat mulainya kebakaran malah naik dan akan mengambil sesuatu. Dan ya internal atau eksternal, dua-duanya lah. Saya tidak bisa memahami itu apakah dia orang internal atau eksternal. Karena kondisinya yang memang... Polisi membutuhkan waktu 2 bulan untuk mencari tersangka kasus kebakaran Kejaksaan Agung. Polisi menyatakan kebakaran akibat kelalaian para tersangka yang membuang puntung rokok sembarangan. Penetapan 8 tersangka di balik kebakaran gedung Kejaksaan Agung setelah polisi menyelidiki kasus ini selama 2 bulan. Dalam rentang waktu tersebut, dari awal kejadian hingga penetapan tersangka, muncul spekulasi bahwa gedung Kejaksaan Agung sengaja dibakar untuk menutupi jejak kasus Jaksa Pinangki yang menerima suap dari Joko Chandra. Namun Kejaksaan Agung berkali-kali membantah spekulasi tersebut. Tidak ada unsur kesengajaan dalam kebakaran Kejaksaan Agung. Dari 8 tersangka, 5 diantaranya adalah tukang bangunan berinisial T, H, S, K, dan KS. Sementara 3 tersangka lainnya yakni mandor berinisial UAM, Direktur Utama CV Arkan Putra Mandiri berinisial R, dan pegawai Kejaksaan Agung berinisial NH. Pegawai Kejaksaan Agung berperan mempekerjakan tukang dan mandor bangunan, sedangkan R, pemilik CV, memperjualbelikan barang ilegal yang mempercepat kebakaran. Namun saat tukang bekerja, mandor yang seharusnya mengawasi tidak hadir saat kejadian. Menurut Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Ferdi Sambo, saat bekerja 5 tukang bangunan tersebut merokok dan membuang puntungnya sembarangan. Di mana pekerjaan-pekerjaan tersebut memiliki bahan-bahan yang mudah terbakar, seperti thinner, kemudian lem ibon, dan beberapa bahan-bahan yang mudah terbakar lainnya. Sehingga kesimpulan penyidik bahwa penyebab awal kebakaran di lantai 6 Aula Biro Kepegawaian adalah karena kelalaian dari 5 tukang yang bekerja di ruangan aula lantai 6 tersebut. Harusnya tidak melakukan kegiatan merokok karena tahu itu bahan berbahaya, tapi kemudian tetap melakukan. Dalam penyidikan kebakaran Kejaksaan Agung ini, polisi melibatkan ahli dan memeriksa 64 saksi. Keterangan saksi ini diperkuat dengan citra satelit milik IPB untuk mengetahui titik awal api, dan diketahui api berasal dari lantai 6 gedung Kejaksaan Agung dan merambat ke seluruh gedung karena terdapat bahan yang mudah terbakar. 8 tersangka dijerat pasal 188, junto pasal 55 dan pasal 56 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Sebelumnya, kebakaran meluluhlantahkan seluruh ruangan di gedung utama Kejaksaan Agung pada 22 Agustus lalu. Kebakaran gedung Kejaksaan Agung berlangsung cukup lama, kurang lebih selama 12 jam. Untuk memadamkan, 40 mobil pemadam kebakaran dan 200 petugas dikerahkan. Sebagian besar gedung Kejaksaan Agung luluh lantak terbakar api. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah prarekonstruksi kasus pembunuhan disertai pembakaran perempuan di dalam mobil, polisi meyakini pembunuhan dilakukan seorang diri. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut.